mengkaji satu kitab Arba'in yang berbicara tentang masalah udhiyah atau dhuhiyah atau udhiyah, yaitu kurban pada Idul Adha, karena memang kita akan melakukan korban tersebut insyaallah taala pada beberapa hari ke depan insyaallah taala. Maka judul kitab ini adalah Al-Arba'un fil Udhiyah, dan ya-nya ini boleh ditasydid, boleh juga tanpa tasydid ya. Udhiyah atau udhiyah, atau boleh juga dihilangkan hamzahnya. Ad-dhuhiyah artinya sama, yaitu kurban Idul Adha. Kurban Idul Adha disebut dhuhiyah atau udhiyah atau udhiyah karena disembelih pada waktu duha, meskipun boleh juga disembelih pada waktu malam hari menurut mazhab Syafi'i. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa setiap korban yang disyariatkan, termasuk korban Idul Adha, termasuk korban Aqiqah, maka tidak boleh disembelih kecuali pada siang hari. Saya membuka di sini kitab yang versi Arabnya, sehingga judul-judulnya berbeda dengan yang dibagikan kepada antum semuanya. Di situ sudah ada terjemahannya, tapi nggak ada masalah, isinya tidak berubah insyaallah taala. Kita mulai dari muqaddimah. Ini boleh dibaca muqaddimah, boleh juga dibaca muqaddamah. Kalau muqaddamah ya sesuatu yang didahulukan daripada yang lain. Kalau muqaddimah yaitu sebagai pendahulu bagi kitab ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Ini sebagaimana biasanya kita mulai buku dengan bismillah supaya barakah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau. Kemudian nomor 2, alhamdulillah, sebagaimana dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh diringkas menjadi bismillah walhamdulillah, meskipun yang lebih utama menurut para ulama adalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mawalah, dan siapapun yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yuwali artinya taba'a yutabi, mengikuti, dan mutabaah atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syarat diterimanya amal soleh kita, karena para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus mutabaah, yaitu sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa di dalam ibadah korban hendaklah kita melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mendekatkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, ini adalah pemisah antara pembuka dengan materi inti. Faqad qala rabbuna wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan unta yang gemuk, ja'alnaha, kami telah menjadikannya, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah unta gemuk yang akan disembelih baik oleh orang yang ibadah haji sebagai hadiyu, atau seorang yang tidak ibadah haji sebagai udhiyah. Jadi sama-sama ya menyembelih korban. Kalau orang haji sembelihannya disebut hadiyu, dia menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, orang yang tidak haji oleh Allah juga dimuliakan dengan ibadah yang serupa dengan ibadah haji, yaitu ibadah korban Idul Adha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang tidak haji dengan orang yang haji dari sisi mulai tanggal 1 sudah tidak boleh untuk potong kukunya, sebagaimana orang yang sedang ihram tidak boleh potong kukunya, dan seterusnya ya. Dan nanti akan kita bahas secara lebih detail masalah tersebut. Yang dimaksud syiar-syiar Allah adalah ma'alimu dinihi, segala sesuatu yang menunjukkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid itu termasuk syiar Allah, Al-Qur'an termasuk syiar Allah, menyembelih korban, semua ibadah ini termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khairun, bagi kalian di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya, kenapa saya artikan banyak? Karena khairun di sini diakhiri dengan tanwin, dan ini menunjukkan bahwa dia isim nakirah. Sementara kaidahnya mengatakan at-tankir lit-taktsir, bahwa penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan banyak atau besar. Fadhkur ismallahi 'alaiha sawafa, maka zikirlah atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atas unta-unta gemuk tadi, sawaf dalam keadaan bersaf-saf. Artinya
menyembelih unta dalam kondisi berdiri, tidak ditidurkan sebagaimana menyembelih kambing atau sapi. Dan itu sunnahnya di dalam menyembelih unta. Kalau menyembelih sapi atau kambing, maka sunnahnya dengan ditidurkan dan dengan cara dzabah, menyembelih, yaitu disembelih pada bagian bawah dari leher, bagian atas ya dari leher. Adapun unta disembelih dalam kondisi berdiri dan disembelih pada bagian bawah leher ini, namanya nahar. Nah, maka yang dimaksud fadhkurusmallah itu membaca bismillah pada waktu menyembelih, dan hukumnya wajib menurut mayoritas para ulama. Faida, maka apabila wajabat telah jatuh junubuha, lambung-lambungnya unta-unta tadi, fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imu, dan berilah makan, al-qani, kepada orang yang minta-minta, wal mu'tar, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Boleh juga artinya sebaliknya ya, qani yang qanaah, yaitu tidak minta-minta karena merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, mu'tar yang justru malah minta-minta. Dua terjemah yang warid semuanya dalam kitab-kitab tafsir. Kadzalika, seperti itulah, sakharnaha, kami menaklukkan atau merendahkan hewan-hewan tersebut, lakum, untuk kalian, la'allakum, supaya kalian itu tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan bagaimana supaya korban kita diterima oleh Allah. Lan tanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha wala dima'uha, daging-dagingnya korban maupun darah-darahnya korban. Ini berkaitan dengan adat jahiliyah. Zaman dulu kalau mereka menyembelih, maka darahnya, darah sembelihan dibawa ke Ka'bah, kemudian dilotehkan pada badan Ka'bah. Nah, padahal darah itu najis sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, sehingga tidak sepantasnya darah ini dilotehkan pada ditorehkan pada badan Ka'bah yang merupakan kiblat untuk kaum muslimin. Maka Allah ingatkan dengan ayat ini. Walakin, akan tetapi, tanaluhu, sampai kepada Allah, at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi yang penting ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ikhlas dan mutabaah di dalam menyembelih kurban, maka itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada dua qiraah ya, la yanalallah atau lan tanalallah. Walakin yanaluhu walakin tanaluhu. Maka sengaja di sini saya kasih tanda bold itu untuk menunjukkan bahwa ini memang bacaan yang berbeda tapi dua-duanya mutawatir. Kadzalika, seperti itulah, sakhkharaha lakum, Allah menundukkan hewan tersebut untuk kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Dan ini menunjukkan bahwa takbir itu termasuk lafal-lafal syukur. Allah memberikan kita hidayah, kita disuruh bersyukur. Bagaimana syukurnya? Litukabbirullah, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka paling bagusnya kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya alhamdulillah, tapi alhamdulillahi wallahu akbar ya, dua-duanya adalah lafal syukur. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tanalu wa yanalu qiraatani mutawatiratani wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Baik, kita mulai dengan hadis yang pertama, al-haditsul awal. Hadis yang pertama, hukmul udhiyah, tentang hukum dari kurban Idul Adha. Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini pendapat mayoritas para ulama, sehingga tidak wajib ya, tidak berdosa kalau ditinggalkan meskipun sengaja, meskipun mampu. Pendapat yang kedua bahwa korban Idul Adha adalah wajib, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan kewajibannya, dan nanti akan kita tampilkan hadis-hadis tersebut. Pendapat yang ketiga bahwa korban Idul Adha wajib bagi yang qadir, bagi yang mampu, atau bagi orang yang lahu sa'ah, yang punya kelonggaran. Nah, yang dimaksud punya kelonggaran menurut pendapat ini adalah orang yang mampu untuk membeli hewan kurban, dan juga dia mampu untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama 4 hari ya. 4 hari itu dihitung mulai dari Idul Adha, kemudian 3 hari yaitu hari tasyrik setelahnya. Nah, kalau dia punya harta untuk dua hal tersebut, membeli korban dan juga menafkahi diri dan keluarganya selama 4 hari, maka berarti dia punya sa'ah, punya kelonggaran, dialah yang wajib untuk korban Idul Adha. Dan ini pendapatnya Laits bin Sa'ad, temannya Al-Imam Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. An Jabalah bin Suhaimin anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki,
Sa'ala Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anil udhiyah, tentang kurban Idul Adha. Awajibatun hiya, apakah wajib dia itu? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, telah melakukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya setiap tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Sehingga totalnya beliau itu sudah melakukan kurban Idul Adha selama 9 kali seumur hidupnya. Karena diwajibkan pada tahun 2 Hijriah dan beliau wafatnya pada tahun 11 Hijriah, maka beliau melewati 9 kali Idul Adha, beliau melakukan duha, ya, melakukan kurban Idul Adha yaitu 9 kali. Fa'adaha, maka mengulangi pertanyaan tadi atau soal tadi, alaihi, kepada Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, ata'qil, apakah kamu itu paham? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, Rasul sallallahu alaihi wasallam kurban Idul Adha dan juga kaum muslimin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Jadi ringkasnya menurut Ibnu Umar, masalah ini tidak perlu dibahas secara detail apakah wajib ataukah sunnah. Yang penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, selesai. Kita juga melakukannya. Karena sebagian orang zaman sekarang ini mereka melihat kepada hukum, setelah itu berbuat sesukanya, ya. Jadi tidak peduli apakah itu perintah atau itu larangan. Kalau dilihat itu hanya sunnah, tidak dilakukan. Kalau itu hanya makruh, kemudian dilanggar, ya. Misalnya menutupi mulut ketika sholat, yaitu pakai masker misalnya, dilihat dalam kitab-kitab fikih hukumnya makruh, ya sudah, kalau begitu saya pakai. Nah, tidak seperti itu semestinya. Kalau dilarang Nabi, ya sudah, ditinggalkan. Kecuali kalau diperlukan, maka kita melakukannya. Dilihat juga dalam kitab-kitab fikih apa hukum adzan dengan dilakukan. Ternyata dikatakan para ulama kitab fikih itu cuma makruh, tidak sampai haram, akhirnya dilakukan. Nah, tidak seperti itu mestinya sikapnya. Maka Ibnu Umar ini jawabannya sangat bagus sekali, dan ini jawaban yang paling cocok untuk masa sekarang, karena orang zaman sekarang sebagian mereka, ya, melihat kepada hukum kemudian melakukan semau mereka, tidak mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ada ungkapan, ya, ungkapannya mengatakan madhabus salafi a'lam wa aslam wa ahkam. Madhab ulama salaf itu lebih berilmu, lebih selamat, dan lebih kokoh. Nah, contohnya seperti ini tadi, ya. Tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak bicara. Yang penting Nabi melakukan, selesai, kita lakukan. Bukankah Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun atau uswatun hasanah, dua qiraah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang baik untuk umat Islam. Nah, kalau begitu, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak usah melihat kepada hukumnya wajib atau tidak wajib. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua, dalil tentang wajibnya kurban Idul Adha. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini meskipun hanya tertulis an Abi Hirrin, tetapi hendaklah kita tetap membaca radhiyallahu anhu sebagai ta'adduban, ya, beradab kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama hadis ketika membaca hadis-hadis seperti ini. Demikian juga di sini tidak ada qala, tapi adabnya memang dibaca qala. Jadi qalanya 2 kali, ya. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak ditulis untuk meringkas? Ini adatnya para ulama hadis ketika menulis hadis, diringkas tetapi pelafalannya tetap diucapkan. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang baginya ada kelonggaran, maksudnya kelonggaran harta. Falam yudhahi, dan dia tidak mau kurban Idul Adha. Fala yaqrabanna, maka betul-betul janganlah mendekati musallana, tempat salat kami, yaitu salat Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahhaha waqfahu, dan beliau mensahihkan kemauqufan hadis ini, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya menurut Imam Tirmidzi ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ada 3, ya. Ada marfu', itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada mauquf, itu perkataan para sahabat. Ada maqtu', itu adalah perkataan tabi'in maupun generasi setelahnya, ya, tabi'un tabi'in dan seterusnya. Nah, maka maksudnya Imam Tirmidzi ini hanyalah mauquf, yaitu hanyalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Karena perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujjah apabila tidak ada yang menyelisihinya. Nah, dalam hal ini ada yang menyelisih Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan kalimat ini seolah-olah beliau mengatakan bahwa kurban Idul Adha wajib, ya. Memang tidak ada kata-kata kurban Idul Adha wajib dalam hadis ini, tapi mafhumnya, ya pemahaman dari hadis ini adalah kurban Idul Adha wajib, sehingga beliau ancam yang tidak mau kurban Idul Adha sementara dia mampu melakukannya, maka tidak usah sholat atau tidak usah hadir dalam sholat Idul Adha bersama kaum muslimin. Atau kalau kita lanjutkan, seolah-olah beliau mengatakan, udahlah pergi ke gereja sana, sama gabung sama orang-orang kafir. Nah, maka ini satu ancaman keras menunjukkan wajibnya kurban Idul Adha menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah mewajibkan seperti ini sesuatu yang masuk akal, karena Abu Hurairah ini pernah menjadi gubernur di kota Madinah, diangkat sebagai gubernur, sehingga ketika dia menjadi gubernur tersebut, dia berhak untuk memberikan aturan kepada rakyatnya, ya. Dia melihat rakyatnya mungkin kurang semangat di dalam korban Idul Adha, maka beliau kemudian membuat aturan seperti ini tidak ada masalah, sesuatu yang baik, ya, seorang pemimpin menghasung rakyatnya untuk melakukan satu ibadah agama dengan cara penegasan seperti ini. Tapi dijadikan sebagai dalil tidak bisa, ya, dalil bahwa ini wajib tidak bisa. Apakah ada yang menyelisih Abu Hurairah? Banyak yang menyelisih Abu Hurairah. Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dua khalifah ini pernah tidak melakukan kurban Idul Adha, padahal mampu untuk melakukannya. Keduanya mengatakan, saya sengaja tidak kurban pada tahun ini supaya kalian tidak menyangka bahwa kurban itu wajib. Dan ini perbuatan Abu Bakar dan Umar jangan kita tiru, ya. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang jadi panutan pada zaman dulu. Kalau dia melakukan sesuatu, orang-orang ikut semuanya melakukan. Nah, maka dia khawatir dengan sebab kurban setiap tahun tersebut, orang-orang jadi salah paham dikira wajib, maka satu kali, ya, pernah sengaja untuk tidak kurban dalam rangka untuk kasih tahu kepada rakyatnya ini bukan sesuatu yang wajib. Adapun kita tidak ada yang mengikuti kita, ya, maka kita kurbannya setiap tahun saja, sebagaimana yang diperintahkan atau yang difatwakan oleh Ibnu Umar pada hadis yang pertama tadi, ya. Korban setiap tahun meskipun tidak wajib. Kenapa? Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat beliau dan kita berharap masuk jannah bersama beliau, sehingga hendaklah kita melakukan korban sebagaimana diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Bakar dan Umar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, dengan menggunakan hadis ini, maka kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa kurban Idul Adha tidak wajib. Itulah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, ya. Dan saya pribadi cenderung kepada pendapat jumhur ulama karena sesuai dengan fatwa dari Abu Bakar dan Umar. Sementara kita tidak temukan hadis yang sahih yang menunjukkan wajibnya korban Idul Adha. Kalau ada yang sahih, tidak sharih, ya, tidak jelas menunjukkan wajibnya. Kalau ada hadis yang sharih yang jelas seperti hadis ini, ternyata tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya dari sisi hukum kalau kita bicarakan, ya, tidak wajib. Tetapi dari sisi praktik jangan ditinggalkan meskipun kita mengetahui bahwa korban itu tidak wajib. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. Ini tentang disyariatkannya korban Idul Adha plus korban pada bulan Rajab. An Mikhnaf bin Sulaimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna ala, sesungguhnya keharusan atas ahli kulli baitin, penghuni setiap satu rumah, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, harus apa? Udhiyatan atau udhiyatan, korban Idul Adha, wa atiratan, dan
kurban atirah, yaitu kurban pada bulan Rajab. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4 dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nah, di sini saya tambahkan ya, dan Abu Daud mengatakan bahwa atirah ini sudah mansukh. Ini hadis adalah sudah mansukh menurut Abu Daud rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang dijadikan dalil untuk mewajibkan korban Idul Adha. Karena di sini ada kata-kata ala ya. Ala itu menunjukkan keharusan ya, lazimun ala atau wajibun ala ya, harus atas setiap ahlul bait untuk korban Idul Adha, berarti wajib ya. Tapi dijawab oleh mayoritas para ulama, ini tidak sharih, tidak jelas-jelas menunjukkan kewajiban ya. Kalau jelas-jelas menunjukkan kewajiban, misalnya siapa yang tidak korban Idul Adha masuk neraka, nah itu jelas. Tapi kata-kata ala ini bisa untuk hasungan, yaitu sunnah muakkadah, bisa juga untuk sunnah biasa, bisa juga untuk wajib. Nah, maka ini belum sharih ya. Hadisnya sahih oke, tetapi tidak sharih, tidak menunjukkan jelas-jelas bahwa korban Idul Adha wajib. Kalau hadis sebelumnya ya tadi, hadisnya jelas menunjukkan wajib, tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kata-kata ahli kulli bait ya, penghuni setiap rumah, ini menunjukkan bahwa korban Idul Adha itu hukumnya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau dalam satu rumah sudah ada yang berkorban, maka itu sudah mencukupi dari seluruh penghuni rumah tersebut. Misalnya saya berkorban, kemudian istri saya tidak berkorban, anak-anak saya yang sudah balik misalnya tidak berkorban. Kemudian juga ada anak kerabat saya yang tinggal bersama saya misalnya, jadi anak asuh saya misalnya, okay? Dan dia sudah balik. Nah, maka dia juga tidak wajib untuk korban. Kenapa? Karena sudah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau satu sudah melakukan, maka yang lain dari penghuni rumah ini sudah tidak ada keharusan untuk berkorban. Meskipun tetap sunnah untuk semuanya melakukan. Okay? Jadi supaya lebih paham, saya kiaskan dengan misalnya doa sebelum hubungan intim. Itu adalah sunnah kifayah membacanya. Kalau suami sudah membaca, maka istri tidak membaca, tidak apa-apa. Kalau istri sudah membaca, suami tidak membaca, tidak apa-apa. Tapi dua-duanya sunnah untuk membaca. Dua-duanya tetap sunnah untuk membaca. Demikian juga penghuni satu rumah ini tadi. Seandainya suami berkorban, kemudian istri karena juga dia bisnis, duitnya banyak, dia berkorban. Kemudian anak-anaknya sudah dewasa semuanya, belum nikah, masih serumah dengan orang tuanya, masing-masing korban karena semuanya sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ya ini semuanya sunnah ya. Sunnah bagi setiap orang, tetapi untuk satu rumah ini adalah sunnah kifayah, karena kalau sudah ada yang melakukan sudah cukup. Kemudian atirah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini sudah mansukh, yaitu bagian atirahnya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la far'a wa la atirata. Tidak ada lagi far'un, tidak ada lagi atirah. Ini hadis muttafaqun alaih. Far'un itu adalah hewan yang lahir pertama kali dari suatu induknya, kemudian dia disembelih, dipersembahkan kepada berhala. Itu namanya far'un. Nah, itu oleh Nabi ditiadakan ketika sudah datang Islam ini, tidak ada lagi far'un. Kemudian beliau juga mengatakan la atirah, tidak ada lagi atirah, yaitu sembelihan korban pada bulan Rajab. Karena zaman jahiliyah mereka di bulan Rajab mengagungkan bulan Rajab ini. Kenapa mereka agungkan bulan Rajab? Karena bulan Rajab adalah bulan yang pertama dari 4 bulan haram. 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, mereka anggap yang pertama adalah Rajab. Sehingga mereka agungkan Rajab, mereka menyembelih pada bulan Rajab, dipersembahkan juga kepada berhala. Nah, ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut Imam Syafi'i bahwa yang ditiadakan ini adalah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu apa? Mempersembahkannya kepada berhala tadi. Tetapi kalau melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka masih masyru', masih disyariatkan. Sehingga menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, masih disyariatkan untuk kurban 2 kali dalam 1 tahun. Idul Adha dan Rajab. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan
Kalau mudah untuk korban setiap tahun, setiap bulan, ya, berarti dalam 1 tahun korban 12 kali, maka itu lebih utama. Karena korban ini termasuk sedekah, amalan sedekah, ya, menyembelih hewan, kemudian sebagiannya dimakan dan kebanyakannya atau lebih banyak untuk disedekahkan. Ini bab sedekah ini semakin banyak dilakukan semakin utama menurut mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Karena itu kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i tidak ada masalah, ya, suatu saat kita korban pada bulan Rajab, sebagiannya kita makan, sebagiannya dibagi-bagi sebagaimana, ya, yang kita lakukan pada Idul Adha. Kita lanjutkan hadis yang keempat, al-haditsul rabi'. Ini adalah dalil tentang tidak wajibnya korban Idul Adha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan berkeinginan salah satu kalian untuk berkorban, fala yamassa min sya'rih, maka jangan dia sentuh rambutnya, maksudnya jangan dia potong rambutnya, wala min basyarih, juga jangan dia potong kulitnya, syai'an, sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama yang saya singgung tadi, bahwa hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat tidak wajibnya korban Idul Adha, yaitu mayoritas para ulama. Dari kata-kata wa arada ahadukum ayyudhhiya, seseorang ingin korban. Nah, kata-kata ingin menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diungkapkan dengan kata-kata ingin, ya. Ada kalimat yang lebih jelas lagi menunjukkan tidak wajibnya, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhi. Seseorang yang masuk pada tanggal 1, dia punya hewan yang dia ingin untuk berkorban dengannya. Nah, berarti tidak wajib berkorban. Karena ada orang yang punya hewan tetapi dia tidak ingin berkorban. Ada juga orang yang punya hewan tapi dia ingin berkorban. Itu menunjukkan hal tersebut. Nah, sehingga menurut mayoritas para ulama, korban Idul Adha tidak wajib berdasarkan hadis ini pada kata-kata arada, ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan orang yang ingin korban Idul Adha, maka dia dilarang untuk potong kuku, potong rambut, potong kulitnya sendiri pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti selesainya dia berkorban. Jadi kalau dia berkorbannya tanggal 11, ya berarti nanti potong kukunya setelah tanggal 11, yaitu setelah berkorban. Kalau dia berkorban pada tanggal 13, berarti potong kukunya juga setelah berkorban. Kalau dia berkorban 3 ekor, 1 ekor tanggal 10, 1 ekor lagi tanggal 11, 1 ekor lagi tanggal 12, maka dia harus potong kukunya setelah selesai 3 korbannya semuanya, ya. Jadi kalau dia korban 3, ya selesainya 3 korban ini baru potong kuku. Demikian dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang mau korban itu dilarang untuk potong kuku? Ini supaya dia mirip atau menyerupai orang yang sedang ihram. Karena itulah termasuk dalam kaidah syariah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau memuliakan sebagian hambanya dengan suatu ibadah tertentu, maka hamba-hamba yang lain yang tidak bisa melakukannya itu juga diberikan kemuliaan yang serupa dengannya. Orang-orang yang datang ke Mekah untuk ibadah haji, mereka dilarang untuk potong kuku, untuk potong rambut, ya selama sedang ihram. Nanti selesai ihram tanggal 10 Dzulhijjah itu dia baru boleh untuk potong kuku dan sebagainya. Nah, maka orang-orang yang tidak haji seperti kita yang ada di Indonesia ini rata-rata tidak haji, ya. Nah, maka kita melakukan ibadah kurban dan diserupakan dengan mereka oleh Allah, oleh aturan Allah, yaitu tidak potong kuku dan sebagainya. Dan hikmahnya nanti kalau kita potong kuku pada waktu setelah berkorban, maka semua kita, anggota tubuhnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, sehingga hikmahnya menurut para ulama adalah seperti itu, ya. Kenapa dilarang untuk dipotong dulu? Supaya semua anggota ini sudah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, kalau sudah ada jaminan tersebut karena kita sudah melakukan perintah Allah yaitu kurban, nah, baru kemudian kita potong kuku dan rambut kita. Kata-kata basyarun, ya, artinya adalah kulit. Nah, kulit ini mencakup kuku maupun kulit yang kita kenal, ya. Karena kuku ini termasuk kulit juga, hanya dia itu keras, ya. Adapun kulit, ya kulit seperti yang kita tahu ini, ya, ini juga tidak boleh dipotong.
Makanya para ulama katakan tidak boleh khitan pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai berkurban apabila orang yang khitan tadi ingin untuk berkurban. Dan ini hukum khusus bagi orang yang berkorban saja. Karena di sini Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudhi. Jadi yang ingin korban saja yang berlaku. Adapun yang tidak ingin berkorban, hadis ini tidak berlaku. Apakah berlaku untuk keluarganya? Nah, diperselisihkan oleh para ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak berlaku untuk keluarganya. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Nabi untuk potong ini hanyalah yang mau berkorban. Pendapat yang kedua mengatakan keluarga mengikuti yang berkorban, yaitu kepala keluarganya, ya. Karena kaidahnya mengatakan at-tabi' tabi', pengikut itu hukumnya mengikuti. Kalau bapaknya berkorban, maka berarti anak-anaknya semuanya ikut untuk terkena hukum ini. Kalau saya secara pribadi memilih pendapat yang pertama, tapi seandainya ada yang memilih pendapat kedua, tafadhal, ya. Yang penting itu adalah pendapat para ulama, bukan kita berpendapat sendiri karena kita bukan ulama. Kita lanjutkan hadis yang kelima, al-haditsul khamis. Ini dalil bahwasanya larangan potong kuku tersebut hukumnya tidaklah wajib, ya, tidaklah haram, sehingga hanya makruh saja sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibnu Abbas berpendapat, man ahda hadiyan, barang siapa yang telah membawa binatang hadiyu, haruma alaihi ma yahrumu alal hajj, haram atas dia apa saja yang haram atas orang-orang yang haji, yaitu tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai baju berjahit dan seterusnya. Hatta yunhara hadiyuhu, sampai disembelih binatang hadiyunya. Qalat Amrah, maka Amrah mengatakan, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkomentar, laisa kama qala Ibnu Abbas, tidak seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Artinya pendapat Ibnu Abbas tidak benar, tidak sesuai dengan dalil, ya. Nah, kemudian Aisyah tampilkan dalilnya. Ana, saya ini fataltu, saya fatala itu memelintir, memintal, gitu. Jadi membuat tali dengan cara dipelintir gini, ya, dipintal. Qala ida, untuk kalung-kalung hadi Rasulillah, binatang hadiunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyadaya, dengan kedua telapak tangan saya. Nah, dipelintir dengan kedua telapak tangan saya, membuat tali tadi. Thumma, kemudian qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengalungkannya biyadaihi, dengan kedua tangan beliau. Thumma ba'atha biha ma'a abi, kemudian mengirim binatang-binatang hadiunya itu bersama bapakku. Falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un, maka tidaklah haram atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu apapun, ahallahu Allahu lahu, yang Allah halalkan untuk beliau, hatta nuhiral hadiyu, sampai disembelihnya binatang hadiu tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya Nabi dari Madinah, beliau mau haji ke Mekah. Nah, beliau mengirim binatang hadiu. Jadi dari Madinah beliau membawa binatang hadiu yang akan disembelih di Mekah. Binatang hadiu itu apa? Binatang yang disembelih oleh orang yang ibadah haji. Kalau yang tidak haji, dia menyembelih, maka disebut binatang udhiyah. Nah, ini Nabi setelah mengirim hadiu, ternyata dari Madinah ini selama perjalanan ini beliau tidak sama sekali, tidak haram atas beliau apa yang haram bagi orang-orang yang haji. Sehingga beliau masih potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Nah, maka hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa larangan di atas tadi adalah larangan hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Meskipun ini memang masalah khilafiyah, ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa larangan potong kuku tadi hukumnya haram karena mengikuti asal kaidahnya, yaitu al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari hukum itu dari suatu larangan itu adalah haram. Karena itu untuk kehati-hatian paling bagusnya kita tidak usah potong kuku, tidak usah potong rambut, tidak usah potong bulu semua, ya, bulu yang ada di tubuh kita itu, baik itu kumis maupun itu bulu ketiak dan sebagainya, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Karena itu tolong diperhatikan. Hari Ahad itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sekarang ini hari Sabtu, ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Maka bagi yang ingin korban sore hari ini segera bersih-bersih, ya. Bulu ketiaknya dibersihkan, bulu kemaluannya dibersihkan, kalau punya kumis panjang juga dipotong. Karena sudah nanti maghrib, adzan maghrib nanti itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah, sudah tidak boleh lagi untuk melakukan hal-hal tersebut.
meskipun sekali lagi diperselisihkan apakah makruh ataukah haram. Diperkecualikan dari larangan ini kalau ada madarat, misalnya ada kuku yang terlepas. Nah, ketika terlepas ini mengganggu, maka di sini boleh untuk dipotong sekaligus, tidak ada masalah. Karena kaidahnya mengatakan bahwa sesuatu yang makruh itu hilang kemakruhannya kalau ada sebab atau ada udzur. Nah, ini termasuk udzur, maka hukum makruhnya hilang. Demikian juga yang pakai masker, ya. Makruh untuk pakai masker ketika sholat. Nah, tapi itu kemakruhannya hilang kalau dia memerlukannya. Dia sedang batuk-batuk misalnya, nah khawatir mengganggu para jamaah yang lain, maka dia pakai masker, nggak ada masalah, supaya batuknya tidak mengganggu kepada jamaah yang sebelahnya. Atau paling bagusnya sholat di rumah saja, supaya tidak mengganggu para jamaah dengan batuknya tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-6, al-haditsus sadis, syurutu sihhatil udhiyah, syarat-syarat sahnya korban Idul Adha. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu, janganlah kalian menyembelih illa baqaratan musinnah, kecuali sapi yang musinnah, yang poel. Illa an tata'assara alaikum, kecuali kalau susah bagi kalian untuk mendapatkan musinnah. Fatadbahu, maka kalian menyembelih jadza'atan, hewan jadza'ah, minadh dha'ni, dari kambing domba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waziyadatu, dan tambahan itu lisuyuti, milik Imam Suyuti. Maksudnya tambahan ini adalah kata-kata baqaratan, ya. Jadi kata-kata baqaratan ini saya kasih tanda kurung, ini menunjukkan bahwa ini tambahan. Ini dari Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Sementara kalau riwayat Imam Muslim sendiri tidak ada kata-kata baqarah, ya. La tadbahu illa musinnah, jangan menyembelih korban Idul Adha kecuali hewan musinnah. Nah, maka ringkasnya, untuk hewan korban Idul Adha ini syaratnya ada dua. Pertama adalah syarat yang harus ada, yang kedua adalah syarat yang harus tidak ada. Syarat yang harus ada adalah bahwa usianya sudah usia musinnah. Syarat yang harus tidak ada adalah aib-aib yang disebutkan oleh Nabi, yang 4 aib yang disebutkan oleh Nabi yang menyebabkan tidak sahnya korban, dan akan datang hadisnya insyaallah taala. Itu ringkasnya 2 syarat. Nah, sekarang kita membahas syarat yang pertama, yaitu harus musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah diambil dari kata-kata sinnun, artinya gigi. Maka musinnah artinya yang sudah poel, yaitu yang sudah menanggalkan, ya sudah tanggal giginya 2 di depan, kemudian sudah berganti dengan gigi yang lain. Nah, taunya kalau sudah ganti gimana? 2 gigi depan ini kalau lebih panjang daripada gigi-gigi sebelahnya, nah itu berarti sudah musinnah, sudah poel. Dan insya Allah kalau kita cari di googling itu ada, ya. Kita coba musinnah. Ini Google bukan sebagai dalil, ya, tapi untuk membantu kita bagaimana mengetahui musinnah. Wah, ini malah yang keluar wanita tua ini musinnah. Nah, kita tulis saja, ya, baqaratan musinnah. Nah, malah yang keluar baqarah. Susah juga, ya. Tayyib, syatun musinnah. Atau kita tulis dengan istilah lain, ya, ats-tsaniyah, ats-tsaniyu minal ghanam. Karena ats-tsani itu nama lain dari musinnah. Nah, ini sudah ketahuan, ya. Jadi bagaimana cara mengetahui gigi yang musinnah ini? Ini 2 gigi depan sudah lebih besar daripada sebelah-sebelahnya. Ini gambarannya, ini lebih besar. Ini berarti sudah tanggal, kemudian sudah ganti dengan gigi yang baru. Nah, di sini sudah disebutkan, ini usia-usia untuk unta usia berapa, untuk sapi usia berapa, untuk kambing usia berapa. Karena ini beda-beda. Nah, maka untuk mengetahui musinnah caranya dibuka mulutnya gini, ya. Nah, begitu sudah 2 depan ini sudah lebih tinggi, ini berarti sudah musinnah, ini sudah sah untuk korban. Kalau ini belum sah, karena ini masih sama, ya, rata, sehingga belum musinnah seperti ini. Baik, jadi musinnah yang sudah poel. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, dilihat dari sisi usia. Kalau kambing usia 1 tahun, kalau sapi usia 2 tahun, kalau unta usia 5 tahun.
Kalau saya katakan 1 tahun, maksudnya 1 tahun genap sudah masuk tahun kedua, ya. 2 tahun genap masuk tahun ketiga, 5 tahun genap masuk tahun ke-6. Itu yang dimaksud musinnah. Maka salah satu dari 2 tanda ini sudah mencukupi sebagai musinnah. Kalau kita punya kambing, dia sudah powel giginya, tetapi usianya baru 11 bulan, ini sudah musinnah. Atau kita punya kambing sudah usia 1 tahun lebih 1 bulan, tapi belum powel giginya, ini sudah musinnah, sudah sah. Jadi tanda musinnah ini seperti tanda balik pada manusia. Manusia balik kalau sudah muncul bulu kemaluan, atau sudah mimpi basah, atau sudah haid untuk perempuan, atau sudah muncul bulu kemaluan. Nah, salah satu dari tanda-tanda ini, ya, atau usia 15 tahun. Kalau salah satu dari 4 tanda ini sudah ada pada manusia, berarti dia sudah balik, tidak harus kumpul semua 4 tanda ini. Bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan hewan musinnah? Nabi kasih solusi, kalian sembelih jadza'ah. Jadza'ah itu kambing usia 6 tahun. Tapi para ulama ijma' bahwasanya kambing yang boleh untuk kurban pada usia 6 tahun, 6 bulan, itu adalah kambing yang dha'n, kambing domba. Selain kambing domba tidak bisa. Kambing domba yaitu yang bulunya banyak itu, ya, jadi gembel dan sebagainya. Tapi kalau yang bulunya sedikit, yang disebut oleh orang Arab sebagai sya'run, maka itu tidak bisa kecuali harus 1 tahun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa min ash'ariha wa aubariha wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Nah, itu kalau domba itu bulunya adalah aswaf, suf. Kalau dia kambing ma'zun, kambing biasa, kambing Jawa misalnya, maka itu bulunya adalah sya'ar. Nah, yang sya'ar itu, yang bulunya biasa itu, kambing Jawa itu tidak sah kecuali harus 1 tahun. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan, atau tanggal berapa saya nggak ngerti, ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-7 dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.